latar belakang saya secara pribadi memang sebetulnya saya aktivis sosial saja. Kebetulan saya mungkin menjadi bagian hobi ya, kalau bersosialisasi dan lain sebagainya. Cuman memang intinya kalau saya lahir dari masyarakat, saya seperti Garuda Pancasila, lahir dari tanah masyarakat, tumbuh di masyarakat, gede bermasyarakat, jadi ketua ormas dan lagi. harus begitu, sebab nanti pada saatnya jangan sampai mereka memilih karena angka nominal yang tidak seberapa. Itu saya tekankan. Kalau itu jangan mau diiming-imingi oleh nilainya berapa untuk 5 tahun. Itu nggak ada nilainya. Coba kalau misalkan berapa juta, coba kalian mau dikasih berapa juta, paling 200.000, 300.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Caraka. Aduh, kangen banget nih, udah lama gak ketemu sama sahabat Caraka. Kali ini aja ditemenin sama tamu-tamu yang spesial sekali ya. Alhamdulillahnya, betul. Nih, udah kedengeran suara-suaranya nih kan. Tadi juga kita udah ngobrol di luar sebelum masuk studio dan jujur Eja takjub. Jadi apa ya namanya? Tertarik ingin belajar dan mengenal lebih jauh terhadap cerita-cerita tamu kita kali ini. Gak usah lama-lama lagi. Kita sambut tamu kita sekarang, Bapak dan Ibu dari Panwascam Sedapil 1. Tepuk tangan. Perkenalan dulu Pak, Bu ya. Perkenalan dulu dari kiri ke kanan gitu, silakan. izin Ya. perkenalkan semuanya. Nama saya Agus Gunawan sebetulnya, Ya. tapi memang secara yang lebih akrab memang saya dipanggilnya Mang Au saja. Kebetulan saya dipercaya sama kawan-kawan menjadi ketua Panwas Kecamatan Coblong. Kecamatan Coblong ya. Silakan Bu. Nama saya Lisa Purnamasari. Saya sekarang jadi ketua Panwascam Kecamatan Cidadap. Cidadap ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mustafa, dipanggil Aki. Dari Panwas Cibenying Kidul. Siap. Selamat datang Pak ya di Caraka. Aduh, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya, udah mau datang ke kita ngobrol-ngobrol gitu. Maaf ini agak sempit ya kan, masih karotor juga seadanya gitu, tapi mudah-mudahan nyaman Pak ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tadinya saya pengen ngobrol yang lebih luas gitu, lebih enak ternyata kalau misalkan sebelum makan kita rekamnya langsung di sana gitu kan, ngobrolnya bedak gitu, lebih enak gitu. Tapi nggak apa-apa, sahabat Caraka, kita bakalan ngedengerin tentang apa ya namanya, dari mana ya Pak ya? Perkenalan saja. Perkenalan ya Pak ya? Lebih ke siapa sih mereka gitu Pak ya? Hah? Boleh. Karena ya kita juga belum mengenal secara ini. Nah sih, gelis teh. Anu gelis kan ya. Saya mah itu bisa disebut gelis. Betul ya Pak? Salah Aki, ceritanya kan Aki gitu. Boleh coba Pak kenalan dulu Pak. Pengen denger dong cerita dari Bapak Ibu sebelum masuk Panwas tuh siapa sih Bapak dan Ibu teh gitu? Kalau latar belakang saya secara pribadi memang sebetulnya saya aktivis sosial saja. Kebetulan saya mungkin menjadi bagian hobi ya, kalau bersosialisasi dan lain sebagainya. Cuman memang ketika saya aktif di Karang Taruna, di LPM, bahkan beberapa kali juga menjadi staf RW dan RT, tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik. Tentang kalau berbicara tentang politik, maka tentu kita pun sebagai warga negara ingin terlibat ke dalamnya. Tetapi dari sudut pandang saya secara pribadi, apakah keterlibatan saya dalam perpolitikan ini apakah menjadi bagian daripada peserta atau penyelenggara? Maka titik pilihan saya adalah menjadi penyelenggara. Berarti dari dulu ada nih Pak ketertarikan terhadap politik yang tinggi gitu ya? Betul, karena itu memang menjadi sebuah kesadaran, punya kesadaran politik saya. Kemudian saya sebelum menjadi Panwas, saya menjadi panitia pemilihan kecamatan. Kemudian saya juga ketua kecamatan Coblong. Nyebrang. Betul.
Kemudian setelah itu saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Daftarlah saya ke Panwas Kecamatan dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu komisioner Panwas Kecamatan Condong. Itu mungkin latar belakang saya sedikit. Siap. Kalau Ibu gimana, Bu? Saya juga mungkin hampir mirip ya, tapi beda komunitas. Saya tuh kan asli pekerjaannya itu adalah guru. Saya tuh ngajar di SMP Mas Aul Anwar. Tetapi saya juga aktif di beberapa komunitas, tapi memang tidak langsung bersinggungan dengan bidang politik. Saya lebih banyak berkecimpung aktivitasnya di UMKM dan bidang ormas keagamaan. Ya, diantaranya mungkin saya sekarang jadi ketua HIPMI Jawa Barat, kemudian juga Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia. Ya. Bener. Hebat. Kemudian juga saya sekarang jadi sekretaris di Koperasi Muslimat Jawa Barat, NU. Kemudian juga saya sebagai senang. Eja jadi terinspirasi jadi kapita soalnya gitu. Kemudian juga di Bendahara Federasi Guru Independen Indonesia. Dan mungkin terakhir di Peduli Lingkungan Jawa Barat di pusatnya. Nah, itu mungkin aktivitas selama ini. Tapi memang dasarnya memang keluarga saya memang orang yang suka politik. Ada yang jadi peserta, ada yang saya pengennya jadi penyelenggara. Karena untuk jadi peserta itu mungkin belum saatnya atau belum waktunya untuk saat ini. Bisa. Lagian kan lagi sibuk banyak yang harus ini ya. Iya. Nanti harus ada di sisi. Iya. Memang dulu saya sempat juga sih jadi staf ahli di salah satu ini kebetulan karena masih tante gitu. Nah, jadi karena senang politik, kemudian juga akhirnya betul kata Mang Au, kita milihnya di penyelenggara karena di penyelenggara ini kita bisa menyalurkan salah satu passion kita ya, bukan hanya bisnis dan ngajar, betul. tapi juga perpolitikan. Tapi kita di sini memang harus betul-betul tupoksinya atau mindsetnya kita tuh karena penyelenggara harus bagaimana sebagai penyelenggara itu harus bisa netral dan bisa menyelenggarakan pelaksanaan pemilu dengan jurdil dan berkualitas transparan. Itu mungkin. Tapi sebelumnya sebelum di Panwas kan kalau mau tadi ada di PPK ya? Oh iya. Kalau Ibu? Saya sebelumnya pemantau pemilu. Saya pemantau pemilu 5 tahun 2000 berapa kalau sebelum kemarin tuh. Di pemantau pemilu di KIP Jabar. Kemudian juga pengawas TPS nih dulu dicoblok di bawahnya Mang Au. Iya, makanya dulu mah dia tuh atasan saya. Iya. Hebat berarti Ibu dari PTPS langsung ketua. Ya sekarang ya diamanahi kebetulan terpilih jadi ketua Panwascam Kecamatan Cidadap. Iya. Oke, makasih banyak Bu. Sekarang coba Bapak pagi. Terima kasih. Wah, sejarah saya mirip-mirip juga lah. Tapi intinya kalau saya terlahir dari masyarakat, saya seperti Garuda Pancasila. Lahir dari tanah masyarakat, tumbuh di masyarakat, gede bermasyarakat, jadi ketua ormasnya Ganu Galaktik. Semuanya. Tapi akhirnya dari masyarakat itu saya melihat dari segi perpolitikan. Pengen tahu seperti apa sih sebenarnya kalau kita terjun sebagai penyelenggara. Kalau sebagai peserta politik saya kurang paham, tapi kalau ternyata pengawas itu memang perlu ya masuk ke dalam bidang kepengawasan. Ini hanya kebetulan kan kita berjalannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita laksanakan ya. Fungsi pengawasannya kita ikuti aja aturan. Yang pasti kami sebagai pengawas yang lahir dari masyarakat itu jelas-jelas akan menemukan sebuah pengalaman sendiri. Karena di masyarakat itu beda dengan cara pandang peserta. Cara pandang masyarakat mah yang penting mah saya milih si Anu ayah sembako ya uang gitu kan gitu. Nah, cara pandang kita yang beda. Jadi kita dibutuhkan edukasi ke masyarakat,
oh beginilah tipe masyarakat, oh ini tipe pengawas. Yang penting menemukan sesuatu pemilu yang sukses itu seperti apa. Ya harus kerjasama ya. Memang karena kebetulan latar belakang saya juga dari PPS, PPK, tahapan-tahapan itu sedikit agak tahu lah. Mana ranah yang berbahaya, yang ini. Intinya tetap pemilu harus sukses, berjalan lancar, demokrasi, pesta demokrasi kita sukses. Gitu aja lah. Tapi jadi penasaran nih, karena dulu ada latar belakang PPK ya dari KPU-nya juga gitu. Terus tahu Panwas dari mana? Tahu bahwa ada nih ternyata penyelenggaranya 2 gitu loh. Ada yang mengawasi, ada yang menyelenggarakan gitu. Kira-kira Bapak dari mana, Pak? Yang bikin jadi udah nyoba gitu. Ya, kan kita bekerja itu tadi bahasa Pak Aki nih bahwa pertahapan ya, dan pada pemilu beberapa waktu yang lalu kan Panwas juga sudah mulai bekerja, dan kita sudah bekerja sama dengan kawan-kawan penyelenggara tersebut. Maka kita bisa membuat sebuah perbandingan maupun juga selain perbandingan tugas, kapasitas ataupun muncul pengalaman baru. Jadi saya tahu dari itu. Selain juga dari karena ada kerjasama gitu ya, karena ada bukan kerjasama, tahulah gitu ketika tahapan-tahapan sebelumnya seperti apa. Ada nih Panwas gitu. Tertarik lah untuk mencoba gitu ya Pak ya. Terus dan juga mungkin kenapa saya ingin ikuti Panwas itu, selain memang dulu pernah berkecimpung di dunia pengawasan, kadang-kadang gergeten ya. Kalau masih di bawah itu tuh gini kan, tahu ada pelanggaran, tapi kalau selama kita bukan jadi pengambil kebijakan tuh, kita tuh hanya bisa sebagai gramat gitu. Kalau sekarang kan minimum di wilayah kita bisa mengambil kebijakan apa yang mesti dilakukan. Kalau misalkan di depan mata kita terjadi tidak sesuai dengan aturan gitu. Itu minimum lah, kita sudah bisa berkontribusi di situnya gitu. Kalau saya sih ya, yang penting kalau kita memang tahu regulasi di lapangan, baik itu peserta masyarakat ataupun siapapun, regulasi kita hafal, tahapan tentang aturan-aturan itu kita tahu, insya Allah pemilu itu lancar. Iya betul. Kita nggak ada gontok-gontokan, nggak ada apa-apa. Sebenarnya karena pemilu ini bisa super hebat, dikarenakan regulasinya juga kadang-kadang nggak disesuaikan dengan di lapangan. Coba kalau kita paham semua, peserta paham, itulah. Tapi Pak, kalau misalkan ngomongin ini partisipasi masyarakat di wilayah masing-masing tinggi nggak sih Pak? Kalau di Coblong, partisipasi pemilih katakanlah ya, untuk pemilu tahun 2019 kemarin memang kisarannya di atas 70%, namun masih di bawah 80%. Jadi memang ada spare ketidakhadiran atau maksudnya banyak warga masyarakat yang belum juga bisa menyalurkan aspirasi tersebut. Namun kalau ukurannya 70-80%, saya pikir untuk tingkat kota ini sudah lumayan. Cuman memang untuk pemilu saat ini kita berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, warga negara yang punya hak pilih. Kita upayakan untuk bisa datang ke TPS agar tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Coblong khususnya ini juga semakin meningkat. Kalau bisa sih meningkati 90%. Kan luar biasa kalau bisa 100% gitu. Ya, amin. Sama juga dengan Cidadap, malah kemarin Cidadap itu sebagai kecamatan ketiga terbesar partisipasinya. Iya, jadi 80% kalau nggak salah, sampai ada hadiahnya katanya ke Korea kalau nggak salah. Padahal kan Cidadap itu bukan banyak pendatang ya. Iya. Banyak kampus ya. Iya. Dibandingkan dengan dengan masyarakat setempat ya. Iya. Tapi memang iya. Sampai 80. Iya, nah sekarang tuh target kita KPU atau PPK dengan kita Panwascamnya pengen targetnya tuh di 90% gitu. Minimum sama dengan yang kemarin lah, tapi kalau bisa meningkat ke 90%, maka kita tuh gencar bersosialisasi baik itu ke lembaga pendidikan
dari mulai tingkat SMP sampai perguruan tinggi, karena itu disitulah kami memang banyaknya ya. Kemudian juga mungkin stakeholder udah jelas lah, dan juga dengan stakeholder di kelurahan dan forum RW gitu. Jadi memang untuk partisipasi masyarakat biar meningkat itu memang kita gencar di sosialisasi bagaimana supaya, apalagi kan sekarang itu kan kita tahu bahwa 40% pemilih kita adalah generasi muda. Nah, makanya kita harus, itu yang mesti digenjot lah secara masif itu, bagaimana mereka tidak menjadi golput, tetapi melaksanakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik gitu. Dan juga mungkin ditingkatkan partisipatif masyarakat untuk pengawasan. Jadi membantu kita bagaimana mereka menjadi partisipatif masyarakat sesuai dengan tahapannya, mulai dari dulu awal Januari mulainya dari DPT lah sampai nanti pelaksanaannya masyarakat itu kita ajak untuk ikut berpartisipatif dalam pengawasan. Sepakat ya Pak Aki ya, sepakat. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Berarti sepakat Pak Ngauk ya dengan polisi, memang partisipasi masyarakat itu yang intinya bagaimana ikut serta masyarakat itu membantu dalam bidang pengawasan dari kita ya. Iya. Tapi dalam bidang pengawasan itu kadang-kadang seperti apa? Kadang-kadang masyarakatnya bingung ya. Nah, ini jadi masuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Eja, baru mau nanya soalnya. Kesulitannya apa aja nih gitu untuk Lapor, balik kemana Abi lapor? Oh, iya. Nah, kadang-kadang kita kasih nomor telepon, nomor HP apapun. Kadang-kadang masyarakat juga yang dia laporkan itu seperti apa? Kalau ngelaporkan seperti buat sembako, uang gitu, kadang-kadang masyarakat juga kadang-kadang yang butuh juga. Biasanya hanya ke pesaing yang menjadi masyarakat yang melaporkan. Intinya kalau pengawasan kita itu partisipasi masyarakat itu membantu hanya melaporkan bentuk-bentuk pengawasan yang dilaporkan lah. Misalkan terjadi kecurangan atau terjadi sengketa, bisa aja kan? Atau temuan-temuan lainnya kita melaporkan. Ya alhamdulillah kalau di Cibenying Kidul sih 70% sih 2019 semua udah masuk. Sekarang 84.000. Ya kita harapkan juga lah setidaknya mencapai 80% ya udah cukup. Iya. Karena Cibenying Kidul ini kalau kemarin lihat data dari sekian jumlah penduduk 84.000, kebanyakan dari Sidalihnya dari luar kota. Jadi ya masih tidak akuntabel ya. Nah, yang mudah-mudahan juga nanti data itu akan lebih sinkron lagi lah. Selain sosialisasi, tapi apa lagi Bu kira-kira cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat untuk ngajak mereka, ayo yuk, kan pesta demokrasi Pak ya, ayo berpesta bersama yuk gitu. Kira-kira ada lagi nggak sih Bu gitu? Kalau yang kami lakukan sih, kita selalu terlibat di setiap kegiatan kelurahan dan kecamatan. Jadi apapun kegiatan program rutin mereka, kita selalu minta waktu untuk sosialisasi gitu. Selingan lah Bu ya. Iya, karena cuma mungkin 10 atau 15 menit. Tapi juga memang ada beberapa pertanyaan yang memang ini jadi masukan kita, dan juga mungkin nanti bisa jadi masukan ke Bawaslu Kota, bahkan ke Bawaslu RI, bahwa bukan tidak mau ada yang melaporkan masyarakat itu, tetapi mereka juga ada secara psikologis kalau mereka juga tidak punya kekuatan untuk dilindungi, baik perlindungan saksi, mereka tuh akhirnya nge-pair sendiri gitu, tidak berani, meskipun misalkan dia melihat dengan kepala sendiri dan dia mau melaporkan, tetapi kan ujung-ujungnya kan kita tahu masyarakat kekuatannya apa sih gitu. Nah kemarin juga itu adalah salah satu pertanyaan yang memang mesti saya jawab, bahwa memang sampai saat ini Bawaslu RI belum punya kekuatan untuk perlindungan saksi. Makanya kenapa laporan-laporan dari masyarakat itu akhirnya banyak yang tidak dilaporkan. Wah bagus sekali. Betul karena ya perlindungan dibutuhkan memang. Jadi ragu supaya nggak takut tuh, kita memang belum punya ya, belum punya regulasinya. Apakah dilindungi apa tidak, walaupun hanya sekedar lapor kan gitu. Bagus idenya. Teruskan dulu. Ya semoga ya 5 tahun ke depan Bu Lisa di kota Bu ya. Saya kan tidak berbuat sama. Betul. Terus kira-kira ada nggak sih Pak Bu pesan-pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat luar sana gitu,
ke daerah ibu sendirilah gitu, pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait kepemiluan ini gitu, Bu. Jadi, warga masyarakat di Kecamatan Coblong, intinya yang pertama, mari kita sukseskan agenda pemilu serempak tahun 2024 ini, tentunya dengan datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani. Dan saya berharap bahwa pemilu ke depan, dan saya pikir ini semua juga harapan kita dapat berjalan sesuai dengan aturan, aman, tertib, damai, dan kondusif. Kedua juga terkait masalah tadi apa yang disampaikan Nobelisnya terkait masalah partisipatif masyarakat dalam hal kepengawasan, saya pikir yuk kita bersama-sama awasi pemilu dengan baik. Kemudian jangan takut untuk datang ke Panwas untuk melaporkan kejadian pelanggaran pemilu, karena memang ini adalah sudah tugas kita semua, bukan hanya tugas Panwas Tabay, bukan Panwas saja, tapi memang ini menjadi tugas seluruh warga masyarakat untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, dan sesuai aturan. Itu mungkin sedikit. Sama mungkin dengan Mang Auh ya, bahwa memang kita itu selain tugasnya pengawasan, tugas yang lain adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Salah satunya kadang-kadang kalau di daerah kami di Cidadap, nggak tahu ya kalau Coblong sama Cikibid, mereka juga masih tidak tahu. Nah nanti tanggal 14 Februari itu mereka milih siapa, gitu. Karena kan kita nanti ada dua kegiatan demokrasi pada saat 14 Februari dan pada saat November. Ya. Nah, jadi kita memang harus jangan lelah untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, bahwa nanti tanggal 14 Februari itu kita akan memilih misalkan presiden. Nah, ya presiden dan wakil presiden, kemudian juga DPD RI, kemudian DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Nah, itu adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang harus kita terus gaungkan ke masyarakat. Selain itu juga, iya, mereka kan masih politiknya tuh masih belum ada sama sekali. Kadang-kadang suara mereka juga dijadikan swing voter, artinya banyak yang dijadikan oleh partai politik untuk jadi cheerleader kalau menurut kita mah ya, untuk pang rame-rame gitu. Padahal maksudnya gitu, mereka itu harusnya sudah punya, apalagi mereka itu kan masih idealisnya masih bagus lah. Harus kita berikan pendidikan bagaimana berpolitik yang baik dan benar itu. Agar gitu. tidak dipolitisi, Bu ya. Nah, gitu. Punya pilihan dan sikap politik. Nah, gitu. Ya, salah satu yang sering saya sosialisasikan juga kemarin kan adalah tolong kalian cermatin, kalaupun misalkan ada calon, tolong udah spill dari sekarang. Profilnya seperti bagaimana. Gaul banget Paki ya, baru Paki sepil Paki. Kasih saya. Orang mau berani mikir, biar tenang. Dia kan udah di tes kota. Ya, Bu ya. Spill kan apa? Disampaikan kenapa? Maksudnya gini, dilihat Ya, betul. secara sedikit-sedikit atau dilihat profilnya sekilas kayak kalau film trailernya tuh. Nah, ya teasernya siapa sih gitu Ya, kan. gitu. Benar-benar. Jadi dari sekarang itu mereka Kepake. harus begitu, sebab nanti pada saatnya jangan sampai mereka memilih karena angka nominal yang tidak seberapa. Itu saya tekankan. Kalian tuh jangan mau diiming-imingi oleh nilainya berapa untuk 5 tahun. Ya, Itu betul. nggak ada nilainya coba. Iya, Kalau betul. misalkan berapa juta, coba kalian mau dikasih berapa juta? Iya. Paling 200.000, 300.000 Sekali itu doang, gitu dibagi 5 tahun. Iya. Dan itu akhirnya menghasilkan pemimpin yang istilahnya mah tidak tahu Iya, kredibilitasnya iya, seperti betul, bagaimana. betul. Nah, itu yang saya tekankan ke garis ke Generasi muda. generasi milenial atau Z itu, Bener. yang terus saya gaungkan. Mudah-mudahan mereka mengerti apa yang saya maksud. Itu Kayaknya mungkin. mengerti sih, Bu. Soalnya Ibu bisa menggunakan diksi-diksi angkatan saya gitu, sepil katanya. Iya, betul. Iya, betul. ya itu mungkin mudah-mudahan nanti pada saatnya, nanti pada tanggal 14 November kita bisa melakukan pesta demokrasi Amin ya. masyarakat dengan riang dan bahagia, bukan akhirnya menjadi hari yang pipa sehat, Iya, betul. tetapi yang riang dan bahagia, dan kita bisa memilih dengan sesuai dengan apa yang menurut kita ideal. Betul, terima kasih banyak. Gimana? Saya ya kalau pemilih itu saya mengharapkan sih pemilih cerdasnya. Cerdas itu cerdas memilih, cerdas siapa yang akan dipilih kayak tadi. Yang kedua yang kita harapkan dari masyarakat tuh, coba masyarakat
itu menjadikan sebuah pesta demokrasi itu memang untuk memilihkan wakil-wakil kita. Iya. Janganlah salah gitu ya. Intinya memang pemilih yang sempurna ini adalah pemilih yang betul-betul disesuaikan dengan kondisi ya. Tapi saya jadi dapat nih kata-kata yang keren tadi dari Pak Aki. Sebelumnya Pak Aki bilang bahwa beliau lahir dari masyarakat. Ya. Saya jadi nangkep kata-kata keren sahabat masyarakat bahwa nih para komisioner yang ada di semua nih, yang ada di sini sekarang tuh mereka beneran lahir dari masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan bahkan sekarang mengawal dan mengawasi pemilu bersama masyarakat, gitu kan ya. Keren banget. Paling itu aja ya. Bapak Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi aja ucapkan semoga sehat selalu ya, sukses-sukses, aman-aman, Ya. tetap dijaga silaturahmi dengan kitanya, gitu kan ya. Sinergi. Ya, bersinergi. jaga sukses untuk acaranya. Amin, 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 amin. Banyak yang Kamu like. ngobrol dinamakan tadi dengan Bu. Iya, kayaknya mau diundang lagi Bu. Ya bener ini. Soalnya Eja tuh agak penasaran sedikit perihal apa ya namanya, women's power gitu, kekuatan wanita gitu. Rame soalnya. yang perlu dikorek. Iya perlu. Kayaknya harus ada hitam di atas putih. Iya. Nanti Bu ya, saya. Dalam rangka kebersamaan sebagai pengamat, Ah, kayaknya kita punya komitmen ya. Jadikan pemilu ini kita awasi semuanya, Iya. agar semua lancar sesuai dengan harapan-harapan kita ya. Mhm. Pesta demokrasi ini bukan seremonial, Iya. tapi harapan masa depan kita. Betul, Iya. betul, mantap. Hidup Panwas. Nah, itu Oke, itu aja palingnya sahabat Caraka, makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton. Coba komentar di bawah siapa nih yang paling keren di sini. Siapa nih yang paling oke di sini, Bapak Aki kah? Jangan gitu. Pokoknya kita ngobrol di komentar ya sahabat Caraka. Sekali lagi makasih, sampai ketemu di minggu depan dan kapan-kapan kayak gitu ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum.